politik dan infrastruktur politik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, politik merupakan salah satu pelengkap yang ada pada suatu negara yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemerintah negara. Kebijakan pemerintah secara umum diperlukan untuk mengatur segala kehidupan serta kepentingan bersama di dalam wadah yang disebut negara tersebut. Di dalam sebuah negara, politik dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang disebut sistem politik. Nah, istilah sistem politik ini berasal dari bahasa Yunani, bahasa Yunani yaitu polis, yang memiliki arti bahwa polis itu adalah kota yang berstatus negara kota. Beberapa ahli memberikan definisi terkait dengan sistem politik. Yang pertama menurut David Easton. David Easton menjelaskan bahwasanya sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial melalui nilai-nilai yang dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat. Kemudian menurut Robert A. Dahl. Menurut Robert, bahwasanya sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola yang tetap dari hubungan antar manusia, kemudian melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan dan aturan dan tentang kewenangan. Lalu menurut Jack C. Plank, sistem politik merupakan pola hubungan masyarakat yang berdasarkan keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Lalu menurut Rusadi Kantaprawiya, bahwasanya sistem politik merupakan berbagai macam kegiatan, berbagai macam aktivitas dalam proses berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa negara atau masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari beberapa penjelasan dari beberapa ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa sistem politik merupakan bentuk rangkaian atau proses di dalam sebuah masyarakat politik dalam mempengaruhi serta menentukan hak-hak yang ditujukan kepada siapa, mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana proses. Sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu untuk masyarakat. Fungsi-fungsi itu adalah yaitu membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang tentunya mengikat alokasi dari nilai-nilai baik yang bersifat materi maupun non materi. Kemudian suprastruktur politik. Suprastruktur politik ini kalau bisa kita artikan bahwasanya sebagai bangunan atas atau mesin politik. Nah, ini sebagai mesin politik yang resmi, mesin politik yang resmi. Nah, infrastruktur politik. Nah, infrastruktur politik ini merupakan suasana kehidupan politik rakyat yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dalam kegiatannya, ini lembaga-lembaga non suprastruktur ya, namun dapat mempengaruhi. Nah, infrastruktur politik ini juga memiliki fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan sebagai pendidikan politik, sebagai jalan tengah kepentingan
sebagai agregasi kepentingan, sebagai seleksi kepemimpinan. Nah, ada beberapa contoh dari suprastruktur politik. Yang pertama, partai politik. Partai politik ini suatu organisasi paripurna, organisasi tertinggi di negara demokrasi. Nah, kalau jadi partai politik ini sebagai kendaraan, sebagai sarana untuk masuk di tataran suprastruktur. Jadi coba kita lihat di beberapa atau orang-orang yang ada di suprastruktur itu, rasa-rasanya hampir semua orang yang ada di sana itu eh, di unsur-unsurnya terdiri dari beberapa orang-orang yang ada di atau berasal dari partai-partai politik. Kalau kita lihat dari presiden kita Pak Jokowi, ada kelompok kepentingan. Kita menyebutnya dengan interest group. Kelompok kepentingan ini merupakan kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa memperoleh jabatan publik. Nah, kelompok ini berusaha menguasai pengelolaan pemerintah secara langsung. Masyarakat bergabung untuk kepentingan dan keuntungan warganya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di sini ada Persatuan Guru Republik Indonesia, mereka ini bagian dari kelompok-kelompok kepentingan. Ada ID ini, Ikatan Dokter Indonesia, ada juga Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Tentunya mereka ini memiliki kepentingan meskipun tidak harus menduduki sebuah jabatan. Namun paling tidak mereka itu istilahnya ikut berpartisipasi, terutama dalam hal ini adalah mampu sebagai tempat ya untuk menampung saran, kritik dan tuntutan kepentingan bagi anggota masyarakat. Misal guru ya berkaitan dengan guru, ID berkaitan dengan dokter, kemudian Korpri ini berkaitan dengan pegawai sipil ya, khususnya di pegawai sipil, hingga lebih terorganisir. Lagi kelompok penekan ini pressure group ya. Kelompok penekan ini merupakan salah satu institusi politik ya, dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhan dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Nah, kelompok-kelompok penekan ini dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang punya kepentingan yang sama. Ya, banyak sebenarnya. Kalau di gambar ini adalah contoh-contoh organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan. Ini ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ada PMKRI, Pergerakan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia, ada GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, ada IMN, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, ada PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ini mungkin kalian hari ini masih asing, tapi nanti kalau sudah di dunia kampus, nanti akan tahu dengan organisasi-organisasi kepemudaan ini. Nah, selain organisasi-organisasi kepemudaan, juga ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat LSM ya, organisasi sosial keagamaan, dan lain sebagainya. Contoh yang berikutnya ada media komunikasi politik ya. Ini sebagai alat instrumen politik ya, yang berfungsi menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik, baik dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah. Ini ada televisi, bisa ada radio, contohnya ya, ada surat kabar. Ya, yang sekarang yang lagi rame ya itu ya melalui sosial media. Bahkan para aktor-aktor politik ya, aktivis politik ini menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi, karena media sosial ini paling murah. Bahkan kita ini juga punya akun media sosial ini sebagai sarana kita sebenarnya untuk media komunikasi kita. Lalu ada tokoh politik. Nah, tokoh politik ini juga
menjadi bagian dari infrastruktur politik. Nah, tokoh politik ini orang-orang ya, yang sudah lalu lalang dalam dunia perpolitikan. Mereka sudah eksis di kalangan masyarakat, bahkan ya sudah gentayangan ya, sudah gentayangan. Mereka ini juga punya peran penting dalam mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh dalam suatu wilayah. Jadi mereka ini kadang juga diajak konsultasi dan sebagainya, memberikan statement-statement itu ternyata mampu mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini kebetulan yang ada di gambar ini Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil. Ini mereka pemangku kebijakan, termasuk Pak Prabowo ini sebagai menteri juga pemangku. Kalau Sandiaga Uno ini bukan orang pemerintah, namun juga mampu memberikan inspirasi kepada pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga tokoh-tokoh politik ini sebenarnya banyak ya. Ada Pak Karno ya, namun sengaja ini tidak saya tayangkan. Ini yang saya tayangkan yang masih ada saja. Tapi mereka-mereka ini kayak Pak Karno, Pak Habibie ya, Pak Gus Dur, ini beliau ini sudah wafat, namun pemikiran-pemikirannya masih hidup dan masih mampu mempengaruhi terhadap terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat. Ini dan sampai hari ini mereka-mereka yang sudah wafat masih kita tokohkan. Bahkan pemikiran-pemikirannya sampai hari ini masih kita jadikan sebagai referensi dalam pengambilan sebuah kebijakan. Contoh yang berikutnya, organisasi kemasyarakatan. Ini ada yang saya sampaikan di sini, gambarnya di sini adalah organisasi keagamaan ya. Ada Muhammadiyah, ada NU ya. Ada Permabudi, Matakin dan lain sebagainya. Ini organisasi-organisasi kemasyarakatan di mana ormas-ormas ini juga mampu mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung ya.